Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mencoba menceritakan kehidupan saya semasa kuliah. Jadi saya kuliah itu sejak tahun 2007 sampai tahun 2011. Saya mengikuti SNMPTN di Universitas Negeri Makassar. Waktu itu tahun 2007 saya mengambil jurusan ilmu keolahragaan dan pendidikan biologi semasa SNMPTN. Namun yang saya lulusin waktu itu ilmu keolahragaan, sehingga saya kuliah di ilmu keolahragaan waktu itu tahun 2007. Setelah lulus, saya mengikuti penerimaan mahasiswa baru sekitar 1 minggu lebih. Setelah itu saya masuk kuliah. Setelah kuliah, saya mencoba melamar pekerjaan pada sebuah restoran waktu itu. Dan waktu itu saya diterima di restoran tersebut. Jadi sambil kuliah saya bekerja. Paginya itu saya kuliah karena saya kuliahnya olahraga. Kebanyakan kuliahnya pagi. Jadi saya kuliahnya pagi, kemudian kerjanya di restoran tersebut itu di sana ada 3 shift. Jadi kalau shift 1 masuk pagi itu saya biasanya mangkir kerja, dan kalau masuk shift 2, shift 3 saya itu masuk, atau kalau kadang juga biasa saya gantian sama saya punya teman. Kalau misalnya teman saya itu masuknya shift 2, saya masuknya shift 1, saya tukaran sama saya punya teman, dia masuknya shift 1, kemudian saya shift 2, seperti itu. Itu berlangsung selama 3 bulan. Jadi waktu saya kuliah sambil kerja itu di restoran, saya di sana sebagai waiter 1 bulan, kemudian sebagai pengantar makanan 1 bulan, kemudian saya kerja di dapur juga 1 bulan, jadi 3 bulan. Ketiga bulan ketiga itu untuk penentuan apakah kontrak diperpanjang atau tidak. Pada waktu itu kontrak tidak diperpanjang, dan saya dianggap tidak cocok untuk kerja di restoran tersebut karena sementara kuliah juga. Jadi kemudian saya lebih fokus kuliah, kembali kuliah, fokus. Nah, tidak lama setelah saya keluar dari restoran tersebut bekerja, sambil saya kuliah, tiba-tiba saya menerima kabar dari teman bahwa di suatu perusahaan yang berskala nasional, dia menerima membuka lowongan pekerjaan untuk cleaning person, dan saya mencoba mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan tersebut sebagai cleaning person. Dan alhamdulillah waktu itu saya diterima. Jadi saya lanjut lagi sambil kuliah, sambil bekerja. Di cleaning person itu saya juga bekerja selama 3 bulan. Dan saya juga selain dari itu masih sering juga aktif latihan-latihan olahraga. Sesekali juga waktu itu saya melatih anak-anak kecil, cuman tidak sampai ke taraf profesional. Di kampus saya kuliah itu saya mengikuti beberapa UKM, unit kegiatan mahasiswa. Selain itu saya juga cukup aktif di himpunan jurusan, himpunan mahasiswa. Kemudian
Kalau aktivitas saya di luar dari kuliah itu kebanyakan bekerja, karena tahun 2009 itu saya kemudian kembali bekerja lagi. Saya mengajukan lamaran pekerjaan saya sebagai operator di salah satu SPBU di Kota Makassar. Dan waktu itu ketika saya diterima sebagai operator SPBU, di situ saya masuknya di shift 2 dengan shift 3. Kalau ada shift 1 saya tukaran sama saya punya teman yang shift 2, karena pagi saya kuliah, sehingga kalau shift 1 saya tidak bisa masuk kerja. Jadinya saya selalu mengambil shift 2, shift 3, dan lebih banyak shift 3. Kalau shift 3 itu masuknya malam, pulangnya subuh. Nah, seperti itu. Kalau saya 6 bulan bekerja sebagai operator SPBU, jadi saya sambil kuliah, sambil kerja, itu berlangsung selama bertahun-tahun, selama sampai kuliah. Selain dari itu, saya juga dipantau atau sering dikunjungin oleh beberapa orang dari Malaysia. Sempat juga ditawarin beasiswa dari kerajaan Malaysia, cuman waktu itu saya mengatakan bahwa beasiswanya cukup disimpan di Malaysia saja dulu, karena persyaratannya juga cukup berat, karena kita disuruh memasukkan penelitian tiap 6 bulan. Tapi saya tidak menyanggupinya. Namun tetap mereka memperhatikan, memantau setiap semester selama saya kuliah, dari semester 1 sampai saya lulus kuliah. Tahun 2008 waktu itu, setelah 1 tahun saya kuliah, saya mencoba mengikuti SNMPTN kembali, mengambil IPC 3 jurusan, 2 jurusan IPA dan 1 jurusan IPS. Jurusan IPA yang saya ambil itu kedokteran 1, psikologi 1, dan 1 itu pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Namun pada SNMPTN tahun 2008 yang saya ikuti tersebut itu tidak ada satupun jurusan yang saya lulusin. Jadinya saya lanjut fokus saja kuliah di jurusan yang saya lulusin pada SNMPTN tahun 2007 di Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Pada waktu itu di kampus itu kalau ujian, alhamdulillah, karena di jurusan olahraga itu kurang yang ujiannya itu menggunakan tulisan, kebanyakan itu ujiannya praktek, sehingga nggak ada yang dihafal. Itu pun kalau ada misalnya ujian tulis, ujian tulisnya juga hanya berupa persentase makalah atau membuat karya tulis, sehingga cukup mudah menurut saya, karena tidak ada hafalan yang perlu dihafal. Dan ketika saya lulus juga pada ujian skripsi yang saya buat itu juga demikian. Skripsi saya itu saya tidak hafal, saya hanya membacakan skripsi saya di depan dosen-dosen penguji, dan dosen penguji saya waktu itu juga sepertinya mengetahui atas kekurangan saya karena terkena penyakit demensia sehingga tidak mampu menghafal. Jadi dosen penguji saya waktu itu hanya mengatakan bahwa cukup membaca yang penting-penting saja pada skripsi
yang saya buat. Jadi saya hanya membaca hal-hal yang dianggap penting di dalam skripsi saya, karena kalau untuk dibaca satu skripsi itu mungkin memakan waktu cukup panjang, dan waktu yang diberikan untuk ujian skripsi itu hanya 1 jam lebih. Jadinya waktu itu saya hanya disuruh baca yang penting-penting saja di skripsi saya. Dan alhamdulillah pada ujian skripsi, ujian meja saya waktu itu tidak langsung di yudisium, karena harus melakukan penundaan untuk memperbaiki skripsi saya. Jadinya saya harus ditunda yudisiumnya waktu itu, waktu ujian meja. Namun 1 minggu kemudian saya memperbaiki skripsi saya, kemudian saya mengajukannya kembali. Sekretaris jurusan yang sebagai penguji skripsi saya waktu itu kemudian menerima revisi dari skripsi yang saya buat, dan alhamdulillah waktu itu saya di yudisium di kantor jurusan di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Keolahragaan waktu itu. Namun karena saya mengikuti sebuah pelatihan pada sebuah perusahaan asuransi di Jakarta waktu tahun 2011 itu, setelah di yudisium, sehingga saya tidak sampai di wisuda. Namun itu bukan sebuah hal yang penting menurut saya, walaupun sebenarnya beberapa orang mengatakan bahwa kita kuliah itu hanya untuk mendapatkan ijazah dan diwisuda katanya. Tapi ya tidak menjadi masalah bagi saya. Mungkin cukup sekian dulu cerita saya semasa kuliah. Jika kalian suka cerita saya, boleh like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.